Anda saja, ya, Anda sampai tingkat S3 pun, Anda tidak akan mendapatkan apa yang saya sampaikan ini hari. Ya, Anda lihat saya berani open camp. Kalau saya berbohong hoax, Anda bawa saya ke pengadilan. Saya pegang datanya, ya, paham ya? Nggak Terus perlu sekali bang, lagi, nggak perlu. makanya abang jangan potong saya bang. Saya bukan berbicara sama Anda, tapi saya berdiskusi sama kawan-kawan Islam di saya Islam yang dibawa. Saya memberikan kajian agar mereka mampu ya membentengi akidahnya dari proses-proses pemurtatan dengan kajian yang saya lakukan. Saya ulang ya. Jadi Agripa menemui Paulus untuk meminta solusi ya. Bagaimana caranya kita bisa menggulingkan anak saya ini yang begitu kejam ya. Ya, jadi Agripa ingin menggulingkan kekuasaan Kaisar Nero lalu mendudukan saudara dari Nero menggantikan Nero ya. Makanya ujungnya itu setelah memenggal Paulus, Kaisar Nero membunuh ibunya Agripa dan membunuh saudara tirinya. Ya, begini kisahnya ya. Jadi tahun 49 ya. Tahun 48 49 ya. Masa transisi antara Kaisar Claudius pergi ke Kaisar Nero. Agripa itu membujuk Paulus untuk menyusun kekuatan ya, bagaimana caranya supaya bisa dibantu untuk menggulingkan Nero. Oleh kekasih Paulus Tehla ya, Tehla memberi saran kepada Paulus untuk mencoba mempengaruhi umat Kristen yang pada saat itu kekuatannya kurang lebih 30.000 orang ya, terutama dari faksi Selot dengan faksi Iseni. Jadi orang-orang Kristen pada masa itu punya dua kekuatan besar. Yang pertama itu dari faksi Selot, yang kedua faksi Selot ini adalah faksi yang dipimpin Yesus Barabas ya, faksi yang paling ekstrim ya. Yang kedua faksi Iseni. Nah, tapi kekuatannya karena masih kurang ya, masih kurang menurut Agripa, masih kurang kalaupun digabung semua ya, maka Paulus disarankan untuk membawa nama Kristen keluar di kota-kota selain Israel untuk menggalang kekuatan. Ya. Jadi Paulus memberitakan ajarannya, Bang, itu tidak murni untuk memberitakan Injil, tapi menggalang kekuatan, ya, menggunakan budaya Kristen, menggalang kekuatan untuk mencari, ya, menggalang kekuatan untuk mencari orang-orang yang bisa dipengaruhi secara religius untuk membantu menggulingkan Kristen. Dia tuh bisa mam, aku maafkan ke dia. Dan mana ini? Aduh King, gimana tuh? Diturunkan aja King tuh, Kak. Turunkan Betul. aja. Ya. Jadi begini ya. Uh, Ketika Paulus menjalankan ajarannya, maksud Paulus itu tidak lain tidak bukan semuanya karena situasi politik di zaman itu. Paulus diberi target oleh Agripa ya, agar mampu menggalang pengikut sebanyak mungkin. Makanya Tehla memberi saran agar Paulus mengambil alih budaya Kristen. Karena pada saat itu budaya Kristen adalah budaya yang paling disukai masyarakat di Yahudi maupun di luar Yahudi, karena kelompok Selot itu bergabung ya dengan murid-murid Yesus. Makanya ada itu murid Yesus namanya Simon, orang Selot ya. Anda tahu Selot itu faksi yang paling radikal, faksi yang selalu memberontak pada Roma, kan begitu. Nah, jadi setelah Paulus berhasil ya membuat cerita palsu ketemu dengan Yesus yang berakibat ya Barnabas percaya padanya ya, lalu menyampaikan, memperkenalkan Paulus kepada murid-muridnya, akhirnya bisa mempersatukan umat Kristen ya, terutama saat konsili Yerusalem 50. Paulus keluar karena kekuatan pada saat itu masih sekitar 30.000 orang. Paulus keluar mencari dukungan, keluar dari dari Israel. Dia cari di Antioquia, bahkan dia sampai jauh ya. Kalau abang baca itu Paulus sampai jauh, bukan hanya di Antioquia saja, tapi di luar sampai perbatasan Eropa. Nah, Paulus mendapatkan itu ya. Mendapatkan itu. Jadi digalang kekuatan sebanyak mungkin untuk menggulingkan Nero. Tapi sialnya Paulus, ternyata Nero lebih pintar. Nero jauh-jauh lebih pintar politik. Nero memfitnah Paulus membakar kota Roma. Sebelumnya Nero memfitnah Paulus membakar sebagian kota Yerusalem. Kedua kalinya Nero memfitnah Paulus membakar kota Roma.
membuat sebagian kota ya itu marah terhadap Paulus. Lalu Nero mengambil kesempatan ini untuk masuk menyerbu orang-orang Kristen. Sayang sekali kisahnya ditutup ya. Jadi kekuatan pada saat itu diperkirakan antara 50.000 lawan 30.000 ya orang-orang Kristen ya. Nah, di sini ya Paulus tertangkap. Paulus tertangkap oleh Nero ya, lalu Paulus digantung. Karena tidak mati digantung, Paulus diturunkan lalu dipenggal lehernya. Jadi ini kawan-kawannya cerita sebenarnya. Nah, setelah Paulus dipenggal, lalu Nero membunuh ibunya Agripa dan membunuh saudara tirinya. Jadi poinnya ya, saya tidak bisa ceritakan semua karena terlalu panjang, karena Bang Zuma mau lanjut diskusi ya. Jadi poinnya, Anda telah dibodohi oleh satu cerita ya yang berabad-abad, Lanjut, yang Bang, lanjut. tidak pernah sesuai dengan sejarah. Saya lebih suka mendengarkan Abang daripada saya diskusi dengan teman kita Kristen untuk malam ini.